Jika pada bagian sebelumnya kita masih bicara tentang pengantar dari proses bisnis, mulai dari definisi proses bisnis, manajemen proses bisnis, asal dan sejarah dari perkembangan pemikiran berbasis proses, maka pada bagian ini kita akan sudah mulai memasuki salah satu tahapan di dalam siklus hidup manajemen proses bisnis, yaitu tahapan yang pertama terkait dengan identifikasi proses. Selamat mengikuti. Identifikasi proses bisnis. Kita memasuki bab 2 terkait dengan identifikasi proses pada buku Fundamentals of Business Process Management. Terdapat beberapa bagian yang akan kita pelajari, yaitu 1. Kita akan mempelajari konteks identifikasi proses, lalu kita akan membahas tentang arsitektur proses, dan akhirnya kita akan melihat bagaimana memilih proses untuk inisiatif perbaikan kinerja. Di sini kita bisa melihat di mana identifikasi proses berada pada siklus hidup BPM. Identifikasi proses terkait dengan aspek strategis dan aspek infrastruktur terkait seluruh organisasi proses dalam perusahaan. Salah satu hasil utama dari identifikasi proses adalah definisi dari arsitektur proses. Arsitektur proses kemudian membantu memilih proses yang tepat untuk inisiatif perbaikan. Bab 2.1 Konteks identifikasi proses. Sebelum berbicara tentang identifikasi proses, kita perlu memahami dulu bahwa sumber daya organisasi terbatas, sementara BPM itu sendiri tidak gratis. Ia pasti membutuhkan biaya. Oleh karena itu, organisasi harus memberikan perhatian pada proses yang relevan dan beberapa proses perlu mendapat prioritas. Identifikasi proses sangat erat kaitannya dengan strategi bisnis. Mitzberg memberikan definisi strategi bisnis sebagai berikut. Strategi bisnis adalah sebuah perspektif organisasi dalam menentukan dan memenuhi tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini memberikan arahan menyeluruh terhadap inisiatif BPM di sebuah perusahaan. Dan identifikasi proses membantu mengoperasionalkan strategi bisnis ini. Untuk memahami pandangan ini secara lebih konkret, mari kita lihat model balance scorecard yang diusulkan oleh Kaplan dan Norton. Balance scorecard adalah sebuah alat yang membantu mengoperasionalisasikan strategi. Model ini membedakan 4 perspektif yang berbeda-beda. Pada bagian kiri slide ini, kita dapat melihat bahwa semua panah dari diagram menuju pada nilai pemegang saham jangka panjang. Nilai ini bagi sebagian besar perusahaan adalah salah satu tujuan finansial utama. Terdapat beberapa tujuan yang berkontribusi pada tujuan dari sisi finansial, seperti memperbaiki struktur biaya, meningkatkan utilisasi aset, memperluas kesempatan pemasukan, dan meningkatkan nilai pelanggan. Untuk mencapai tujuan dari perspektif finansial ini, beberapa hal perlu diperhatikan dari perspektif pelanggan yang merupakan pilar kedua. Pada perspektif pelanggan ini, kita melihat bahwa perusahaan perlu melihat atribut produk dan layanan seperti harga, kualitas, ketersediaan, pilihan, dan fungsionalitas. Juga perlu dipertimbangkan adalah hubungan dengan mitra dalam melayani. Adalah pentingnya image dari brand atau merek. Agar berhasil di perspektif pelanggan, pilar ketiga mengacu pada perspektif internal. Di sini Anda bisa melihat bagaimana proses terkait dengan strategi. Perspektif internal ini sangat berorientasi proses. Proses operasional sangat penting untuk berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Demikian pula proses manajemen pelanggan dan inovasi proses serta proses terkait aturan dan sosial. Dan untuk mengatur dengan baik perspektif internal, kita perlu membangunnya pada pilar keempat, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Budaya organisasi berkontribusi pada proses manajemen operasi yang bekerja dengan baik, demikian pula kepemimpinan, keselarasan, dan kerjasama tim. Kita dapat lihat bahwa proses sangat penting di sini dan pada bagian inti dari ini semua untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang. Selain perspektif strategis, perspektif infrastruktur juga perlu dipertimbangkan. Pertimbangan-pertimbangan utama terkait infrastruktur dibicarakan pada enterprise architecture atau arsitektur enterprise. Terdapat berbagai standar untuk EA, salah satunya adalah standar TOGAF. Standar TOGAF juga melihat dari berbagai perspektif, dan perspektif ini menggambarkan apa yang ada di perusahaan dan bagaimana berbagai entitas di dalam perusahaan ini berhubungan satu dengan lainnya. Perspektif organisasi terkait dengan aktor, peran, dan struktur organisasi. Yang kedua, perspektif produk menentukan produk dan layanan yang ditawarkan organisasi bersama dengan hubungannya dengan menggunakan katalog produk dan layanan. Perspektif proses bisnis yang dijelaskan menggunakan arsitektur proses. Lalu ada perspektif data, di mana di dalamnya termasuk entitas informasi dan hubungannya seperti yang dijelaskan oleh model data. Perspektif aplikasi fokus pada berbagai perangkat lunak dengan dependensinya, menggunakan model aplikasi dan infrastruktur teknis, seringkali dengan penekanan pada perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi, sebagaimana dijelaskan oleh model infrastruktur. Berbagai perspektif ini memberikan bagian infrastruktur yang penting bagi sebuah perusahaan dan menjadi dasar bagi proses bisnis untuk berjalan. Peran dari enterprise architecture. Proses bisnis memainkan peran sentral untuk mengintegrasikan berbagai perspektif perusahaan. Pentingnya proses bisnis ditekankan oleh kerangka kerja Arisir yang menempatkan proses di pusat. Jika didokumentasikan secara sistematis, seorang manajer dapat menggunakan dokumentasi arsitektur perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ke proses mana berhentinya suatu layanan online? Sistem dan teknologi informasi mana yang mendukung kegiatan dalam proses yang mungkin dipengaruhi oleh downtime, dan lain-lain. Lalu, mengapa kita perlu mengelola arsitektur proses dan mengapa identifikasi proses menjadi penting? Sebagian jawabannya karena relevansi strategis dari berbagai proses dalam sebuah perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Kita mungkin tidak dapat melihat perubahan tersebut dalam periode waktu yang singkat, tapi dalam jangka panjang perubahan ini bisa sangat drastis. Identifikasi proses menjadi tugas yang berkelanjutan karena proses di dalam organisasi dipengaruhi oleh dinamika waktu dan perubahan. Proses tertentu mungkin bermasalah pada satu titik, tetapi begitu masalah telah diidentifikasi dan diselesaikan, sekarang saatnya untuk mengalihkan fokus ke proses yang lain. Identifikasi proses dilakukan karena organisasi harus fokus pada proses-proses yang menciptakan nilai relevansi strategis atau yang memiliki masalah besar atau keduanya. Pengaruh perubahan lingkungan. Ada juga dinamika di luar lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap proses. Apa yang mungkin merupakan proses yang memiliki kepentingan strategis bagi suatu organisasi di beberapa titik dapat menjadi kurang penting seiring berjalannya waktu. Tuntutan pasar dapat berubah dan peraturan baru atau pengenalan produk baru dapat membatasi apa yang sebelumnya merupakan keuntungan aktivitas bisnis. Misalnya saja, kedatangan pesaing baru yang menawarkan diskon polis asuransi melalui saluran berbasis web dapat mendorong perusahaan yang sudah mapan untuk mendesain ulang proses penjualan asuransinya untuk membuat mereka lebih ramping, lebih cepat, dan dapat diakses dari web. Sebuah perusahaan yang menggambarkan ini dengan baik adalah sebuah perusahaan yang disebut dengan Mannesmann. Mannesmann adalah sebuah perusahaan yang didirikan di abad 19 dan berfokus awalnya pada pipa baja. Pada abad ke-20, operasi Mannesmann berubah
dan mereka menjadi fokus pada pembuatan mobil seperti truk yang terlihat pada gambar di tengah. Di akhir periode 90-an, bisnis Mannesmann berubah lagi ketika mereka menjadi perusahaan pertama yang menawarkan layanan telekomunikasi di pasar Jerman. Ketika kita bandingkan berbagai proses terkait dengan produk dan layanan, kita dapat melihat bahwa mereka sangat jauh berbeda, dan dengan cara yang sama, arsitektur proses dari perusahaan ini sudah berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Karena alasan ini, arsitektur proses harus terus-menerus ditinjau untuk memastikan bahwa arsitektur proses ini masih konsisten dengan tujuan strategis organisasi.